Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semuanya yang menyimak unggahan video saya untuk kali ini, Bang Gus akan memberikan sharing sedikit tentang amphibi plant. Dari beberapa unggahan video Bang Gus itu sering mengungkap tentang amphibi plant, tetapi saya rasa belum melengkapi karena tanamannya tidak lengkap. Tapi walaupun begitu, Bangku sekarang itu sudah ada sedikit koleksi tanaman air, yaitu keluarga enceng gondok family. Kalau sahabat-sahabat kita semuanya sering menyebutnya tanaman ini adalah kantong semar. Nah, pada umumnya tanaman air yang kita jumpai misalnya jenis berakar serabut seperti padi, seperti selada air, seperti kangkung itu jelas tanaman air, tetapi juga tanaman darat dan tanaman air. Nah, kalau seperti enceng gondok atau kantong semar ini itu jelas kita dapati dulu itu banyak di sungai-sungai. Jenis seperti ini karena sekarang itu sudah semakin punah. Agar ini tidak terlupakan, Bang Gus memberikan sebuah inisiatif yang Bang Gus beri judul yaitu amphibi plant. Nah, agar kita semua itu selalu mengingat bahwa tanaman ini adalah tanaman asli air, tanaman liar yang dulu banyak kita jumpai dan sekarang itu sudah agak langka. Baiklah sahabat semuanya, kita simak tutorial kita bersama-sama. Karena kita itu kalau budidaya dengan sebuah kesan kalau tanaman ini harus di air itu kan susah, karena kalau di media air menghindari jentik nyamuk dan sebagainya harus kita rolling airnya terus menerus. Tetapi juga bisa dibudidayakan di darat, di media tanam itu tanah. Yang penting kita jaga airnya cukup. Baiklah sahabat semuanya, kita simak tutorial saya. Maksud saya memberikan sampling bahwa tanaman ini bisa kita tempatkan di media tanam tanah, tidak selalu harus air. Kita itu susah untuk menggunakan media air dan kita ganti dengan media tanam yaitu di tanah. Maksud saya itu dengan taruh di pot atau tempat tertentu dengan media tanam itu tanah. Tentu saja tidak asal, tentu ini ada tekniknya. Karena sebuah teknik itu kita bisa membuat sebuah rekayasa sehingga tanaman itu bisa tumbuh hidup dengan nyaman. Baiklah sahabat semuanya, kita simak tutorial saya bersama-sama. Sebagai manusia mari kita saling memberi manfaat, dan jika ada kesilapan kata-kata atau dari sahabat semuanya yang ada tanamannya ada teknik yang lebih baik, mari kita belajar bersama dan saling memberi manfaat. Baiklah sahabat semuanya, ini kalau kita menyebut ini keluarga enceng gondok family, sedangkan ada yang menyebut sebagai tumbuhan kantung semar. Karena ini berkantung seperti ini, nah fungsi dari tumbuhan ini itu dulunya sangat baik untuk pakan satwa, yaitu kalau ayam hutan misalnya di saat musim kemarau, ini dimakan yang seperti kantung ini, bisa kera, bisa rusa kalau musim kemarau, bisa sangat lahap untuk memakan ini sebagai pengganti air di saat musim kemarau. Nah sekarang sudah jarang kita jumpai. Nah ini entah jenis kerdil atau jenis bangkok kita pun tidak tahu. Sebab yang kita jumpai di sini itu seperti ini saja. Lain dengan tempat misalnya di selat-selat atau di sungai-sungai yang berada di Pulau Kalimantan itu lebih besar sedikit, agak kemerahan, walaupun sama sebenarnya yang kita yang ada di sekitar lingkungan Pulau Jawa itu kecil-kecil. Kalaupun di Jawa ada yang lebih besar, kita pun juga kurang memahami. Kalau yang di Kalimantan, di sungai-sungai itu lebih besar sedikit. Nah, cara menanamnya kita sediakan aja media seperti ini kawan. Nah ini air, kita sudah gunakan media air. Nah untuk supaya ganti median tanah ya seperti biasa. Ini seperti ini, ya kita tanam aja seperti ini. Nah seperti ini saja.
Sudah kita tancapkan seperti ini. Nah, ini adalah tumbuhan air yang mampu hidup di media tanah tetapi dengan air yang cukup. Nah, media ini kita gunakan ini. Ini nggak usah dilubangi, kawan. Nah, ini adalah rekayasa kita karena setiap kita siram ada sisa air sedikit akhirnya bisa mengangkat dan membantu tanaman ini untuk proses kehidupannya. Sebab ini sangat berani air. Kalau tidak kita sistem seperti ini bisa kekurangan air. Nah, ini kawan. Ini kita budidayakan juga seperti itu lah. Ini kita beri air, nah ini juga media tanam tanah. Nyatanya subur. Nah, tujuan saya memberikan sharing bahwa tanaman ini adalah jenis enceng gondok atau kantung semar, bisa kita sebut kehidupannya di air tetapi juga bisa hidup di media tanam tanah. Jadi seperti umbi itu di media tanah tetapi juga bisa di media yang berair. Nah, ini asli tanaman air, tapi di media tanam tanah itu bisa asal cukup air. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini asli saya sebut tanaman amfibi plant, ada umbi-umbian seperti sente, seperti jenis selada air, jenis kangkung. Nah, ini keluarga kantung semar atau enceng gondok, ini asli. Akhirnya seperti ini, kawan. Kita perhatikan sama-sama. Cantik sekali. Kita tuh yang punya banyak sungai-sungai, punya tanaman yang bermacam-macam di darat, di air. Oleh sebab itu, oleh Banggo disebut sebagai amfibi plant. Agar teknik dan tutorial Banggo ini melengkapi. Jadi paling tidak ada satu sampling, yaitu enceng gondok atau keluarga kantung semar. Jadi tidak sia-sia bagi Banggo kalau ini memang bermanfaat. Begitu menyebut amfibi plant sudah melengkapi. Banggo punya kangkung, punya jenis umbi-umbian, keladi, juga ini enceng gondok kantung semar. Walaupun mendapatkan tanaman ini di daerah Banggo sudah tidak ada. Jauh sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa memberikan sampling, dan inilah buktinya. Ini asli tanaman air, tetapi juga mampu dibudidayakan di darat asal dengan air yang cukup. Demikianlah sahabat semuanya sharing dari saya. Jadi karena Banggus memberikan tutorial amfibi plant ini yang belum melengkapi, jadi khusus tanaman air. Tapi tanaman air pun ini kalau di media tanah, di darat itu bisa asal dengan air yang cukup. Sebab pada dasarnya tanaman air. Banyak manfaatnya tanaman ini untuk satwa-satwa. Sekali lagi, untuk minum binatang kera saat musim kemarau, rusa, burung, dan lain-lain itu banyak menyukai tanaman ini. Nah, ini tentu seperti ini tuh sudah jarang kita dapati di sekitaran kita. Jadi saya mengunggah tentang amfibi plant. Sudah melengkapi walaupun dengan segala kekurangan dan sangat sederhana. Karena sebisa saya bertekad untuk memberi manfaat. Jadi seperti ini bisa dilakukan, kawan. Jadi ini media tanah yang penting kita jaga agar ini nutrisinya terpenuhi, yaitu dengan air yang cukup utamanya. Tidak perlu kita tuh macam-macam harus menyiapkan ini itu. Media tanam tanah bisa, yang penting jaga air yang cukup. Itu saja. Nah, kalau lain-lain nanti yang lebih baik dengan inovasi perawatan ini itu kan kalau kita sudah melakukannya. Kalau belum melakukannya, manfaatkan saja agar ini tidak terlupakan. Pada dasarnya tanaman air ini itu banyak manfaatnya. Demikianlah kawan, sharing dari saya, semoga bermanfaat sebagai manusia. Jika ada kesilapan kata-kata, kekurangan teknik, dan lain-lain, marilah kita belajar sama untuk saling memberi manfaat. Manfaatkan apa yang ada di sekitaran kita. Bahkan Banggus ini jauh-jauh mengambil seperti ini itu demi untuk sampling. Di sekitaran Banggus, di perumahan itu tidak ada, kawan. Sekian dan semoga sekali lagi memberi manfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.